ternyata lebih penting. Pengalaman ya bagi saya itu luar biasa. Bagi saya bersyukur juga lebih penting daripada bernafsu. Salam ngarit pemirsa, kembali lagi di Shelter N2 TV. Khusus di Shelter N2 TV ini kita mengkaji bersama, belajar bersama cara beternak. Beternak kambing itu dalam skala banyak. Kalau saya ya ngomong manajemen ternak dalam skala banyak, di atas 20 ekor. Di atas 20 ekor itu kalau mengandalkan ngarit semuanya, ini walaupun bisa tapi tidak mencukupi pakan, tidak cukup untuk ternak. Bagusnya bagaimana gitu kan? Kalau sudah kita niat fokus berbreeding ternak dalam skala banyak, harus sediakan bank pakan. Kemudian juga bank pakan itu juga kita harus sediakan yang namanya silase atau fermentasi. Ingat ya, kecenderungannya silase dan fermentasi ini mirip-mirip dan susah dibedakan. Kalau silase sekali lagi adalah pengawetan, memperpanjang waktu usia. Itu. Kalau ini tanpa ada campuran namanya silase. Tidak ada E4, tidak ada tetes tebu dan lain sebagainya. Hanya daun singkong kalau di sini. Itu disimpan namanya silase. Kalau fermentasi itu memberikan prebiotik gitu kan, untuk meningkatkan atau membuat bakteri pengurai, meningkatkan protein. Nah, rata-rata kalau membuat fermentasi itu pasti tidak jauh dan tidak meninggalkan namanya E4. Ya kan? E4 ada tetes tebu gitu kan, dan lain sebagainya, itu namanya fermentasi. Nah, kalau saya skala banyak, skala peternakan yang skalanya harus fokus, apalagi kita sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membuat kandang yang bagus, yang kokoh, yang hebat. Kambing kita mendatangkan dengan kambing yang bukan kualitas asalan gitu kan. Kambing-kambing pilihan, jelas harganya luar biasa banyaknya. Nah, kalau saya perawatan kambing harus, sekali lagi saya ulangi, yang namanya kambing, yang namanya suntik vitamin ya, 1 bulan sekali dikasih gitu ya. Kalau indukan hamil nggak masalah kalau vitamin ya, indukan sedang mengandung menyusui bagus. Anakan kalau ada nafsu makannya turun harus disuntik. Kalau tidak pakai suntik, pakai jamu. Sekali lagi, jamu itu lebih efektif dan lebih bagus sebenarnya ketimbang suntikan pabrikan atau obat yang sudah jadi. Jamu itu kalau untuk metabolisme, untuk ketahanan tubuh, untuk segala macam ya, itu pokoknya ada temulawak, ada lempuyang, ada kunyit ya kan, terus ada gula merah, ada telur dikocok jadi satu, semua di blender semua, terus telurnya kasih madu, kasihkan ke kambing. 1 bulan sekali bagus ya kan, 2 bulan sekali juga boleh, itu tidak harus gitu kan. Ini penting buat kita semuanya agar supayanya. Kenapa kemudian ketika fasilitas sudah lengkap, kita seolah-olah sudah mengupayakan dengan baik tapi tidak berhasil, ternyata banyak kematian, banyak masalah. Kalau ternak harus kita pahami, harus kita teliti dulu, mati sebab apa. Kalau anaknya mati sebab apa, tahu-tahu beberapa bulan setelah dilahirkan mati. Ini kan kematian itu bisa saja kalau kandang individu ya, walaupun itu tidak tercover. Saya sanksi kalau pemirsa kandang individu tidak rajin, tidak perhatian, yang namanya kematian terinjak oleh indukannya itu kan tidak langsung mati sekaligus, tetapi dia memar di dalam dan bisa menyebabkan kematian. Itu kalau kandang individu. Sebabnya kenapa kandang individu sering bermasalah? Karena ruangannya tidak ideal. Ruangan kandangnya tidak ideal. Rata-rata berpikir tentang cukup untuk indukannya, tetapi tidak memikirkan untuk anaknya. Nah ini,
Nah, yang bagus berapa kalau kandang individu untuk breeding? Ya lebar 120, panjang itu 150. Kita harus memikirkan tentang anak loh. Jangan kalau 150, panjang 150, lebar 130, hanya untuk indukan itu terlalu lebar, terlalu luas, tapi untuk anak kurang gitu kan. Yang minimal itu 150 kali 130 untuk breeding ya. Kali lagi untuk breeding. Kalau itu semuanya kandang individu. Nah, kalau kandang koloni seperti ini, sejauh ini dipraktekkan aman, sejauh ini dipraktekkan aman, anak juga tidak bermasalah, indukan tidak bermasalah, jantan dan betina juga. Jantan ini tidak bakal mau mengganggu betina kalau betinanya tidak minta kawin. Jantan mau ribut dengan betina kalau betinanya ada yang birahi. Nah, ciri-ciri birahi, indukan minta kawin atau dere minta kawin ini kan belum tentu semua bisa paham, bisa mengerti. Apalagi untuk pemula ya. Kelebihannya kandang seperti ini, kita tidak perlu memantau yang namanya ini indukan minta birahi atau enggak. Dia mau jam 10 malam, mau jam 12 malam, mau jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 10 siang, jam 12 siang, dia minta kawin, kita tidak perlu mengontrol. Dia ya kalau sudah ada yang minta kawin, ini langsung aja. Nah, ini perbedaan lagi. Kambing kacang, kambing Rambon, kambing Jawa Randu, itu seperti apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, kambing kacang itu cenderung kambingnya kecil ya, kecil, terus telinganya kecil tapi naik ke atas, badannya kecil, itu namanya kambing kacang. Nah, kalau kayak gini, kayak ini namanya Rambon, telinganya lebar, mirip seperti Jawa Randu tapi masih pendek, ini namanya Rambon. Badannya ada yang sama dengan Jawa Randu, ada yang lebih kecil, tetapi sebenarnya dari bulu kalau kita melihat langsung, kebiasaan dari kepala, dari moncongnya berbeda. Jawa Randu itu moncongnya ada sedikit jenong gitu. Kalau Rambon tidak, Rambon hampir mirip dengan kacang, moncongnya lincip gitu. Kalau Jawa Randu telinganya panjang, hampir sama dengan Etawa, tetapi tidak melempit gitu kan. Bulu juga berbeda, fisik juga berbeda. Sebenarnya kalau pemula melihat untuk di tayangan bingung ya. Tetapi nanti kalau sudah beli kambing, sudah bisa membedakan mana Jawa Randu, mana Rambon. Rambon itu lebih cenderung buntal badannya, bulat. Kalau Jawa Randu itu gepeng. Kalau Rambon bulat, Jawa Randu gepeng. Gitu. Nah, itu kalau mau perbedaan. Nah, kalau kemudian minta birahi, kalau kita individu minta birahi, bagaimana ciri-cirinya? Kalau masih dere, ini umum, tanda-tanda umum ya. Indukan atau dere, dara atau yang siap kawin itu minta kawin. Pertama, dia gelisah. Kalau kandangnya individu, gelisah, nafsu makannya menurun. Terus kemudian gelisah, dia putar-putar di kandang, naik kandang, naik turun gitu kan, melihat ngelongok keluar cari pejantan, dia gelisah, itu berarti minta kawin. Atau jerit-jerit, ada yang minta menjerit-jerit, itu ada yang nafsu makannya menurun, dia menjerit aja, ribut, nah itu minta kawin. Selanjutnya ekor itu selalu dikibas-kibaskan, goyang-goyang terus, dia minta kawin. Biasanya kalau di kandang individu, kalau minta kawin itu badan dia sering kayak gini, dia muter kayak gini, ditempel-tempelkan kayak gini, kayak garuk-garuk, itu dia muter, badannya diginiin terus, itu minta kawin itu. Ada juga yang tidak teriak, dia turun nafsu makannya tetapi nggak teriak, berarti perlu dilihat di kelamin.
biasanya ada lendir putih kecil netes, atau enggak netes sih, kayak bola itulah, gantung itu kan. Terus kemudian kemelaminnya itu, kemaluannya itu agak memerah. Ya kalau di lipstick itu ya merah-merah merona lah ya. Tuh. Ini untuk ciri-ciri yang minta kawin, baik indukan maupun darah hampir sama. Modelnya hampir sama. Nah, kalau perbedaan birahi, lamanya, siklusnya, kacang itu paling cepat minta kawin. Kacang itu 35 hari pertama setelah melahirkan dia sudah minta kawin. Itu kacang lebih sering. Tidak nunggu sampai berbulan-bulan. 45 hari minta kawin kacang. Ya, bukan 35. 45 hari minta kawin itu kacang. Rambon, sekali lagi rambon hampir sama dengan kacang. 45 hari sudah minta kawin. Jarang yang telat sampai 3 bulan. Rata-rata 45 hari, terus keduanya berarti 2 bulannya. Itu rambon pasti sudah minta kawin. Kalau Jawa Randu dalam sejarahnya adalah silang genetik antara kacang dan PE gitu kan. Bertahun-tahun memiliki ya F1, F2, F3, F4, F5 lah, sejarahnya seperti itu konon ceritanya. Dalam sejarahnya akhirnya Jawa Randu memiliki ras tersendiri. Bukan PE, bukan kacang, bukan rambon, tapi memang Jawa Randu. Nah, kalau Jawa Randu kadang ada yang 45 hari minta kawin. Tapi rata-rata Jawa Randu sebenarnya 45 hari pertama sudah minta kawin. Rata-rata secara umum. Tetapi ada yang lebih mendekati sifatnya ke PE. Peranaan etawa yang 45 hari sampai 2 bulan, 3 bulan belum minta kawin. Tetapi kalau yang biasanya cenderung lebih lambat, kok Jawa Randu kok tidak mirip dengan siklusnya kok lambat, bisa kemungkinan Jawa Randu, indukan Jawa Randu disilang dengan PE terus melahirkan anak gitu kan. Nah, anaknya ini genetiknya polanya sama dengan etawa, walaupun secara telinga tetap Jawa Randu, keturunan Jawa Randu, hanya silang etawa gitu kan. Mungkin juga indukannya PE, pejantannya Jawa Randu, anaknya itu kemudian ikut gaya etawa, agak lambat. Nah ya, berkaitan itu semuanya, berkaitan dengan kesehatan kandang. Kandang 1 bulan sekali disemprot ya. Yang sering bermasalah dengan anak, ini yang sering bermasalah dengan anak adalah nyamuk. Nyamuk lalat itu bermasalah dengan anak. Ini paling sering bermasalah, walaupun kita tidak melihat itu anakan digigit nyamuk atau dihinggapi lalat, tapi kan kita nggak tahu jadwal kapan mau dihinggapi lalat, kadang malam, kadang sore kan. Ya kalau disemprot rutin, diasapi kayak gini, ini untuk mengurangi yang namanya nyamuk, yang namanya asap. Pengasapan di sore hari. Ya. Ini penting sekali buat pemula semuanya, untuk kita semuanya lah. Kalau berkaitan dengan sifat perilaku, semua peternak pemula pasti akan mengerti manakala dia langsung berternak. Karena perilaku ternak itu pasti kita bisa karena keseharian dengan ternak, ya kita pasti akan ngerti, pasti akan paham. Kalau masih belum terjun, ya belum. Tetapi kalau obat-obatan, pengetahuan cara perawatan harus dari awal. Harus dari awal kita pahami dulu. Bagaimana kambing sakit, bagaimana kambing metabolismenya turun, nafsu makannya turun. Ya, ini harus dipahami. Terus kemudian dengan pakan. Pakan dimanapun, kapanpun, kalau pakan masih mengandalkan 50% beli. Karena kita peternak, sekali lagi, menurut saya keuntungan sangat-sangat kecil sekali. Bisa ketemu bisa, tapi jangkanya lama. Nah, kalau bagaimana bagusnya? Ya penyediaan bank pakan yang ideal, yang cukup,
Terus kemudian selain ada hijauan dari bank pakan, kita membuat silase atau fermentasi. Agar supaya apa? Makanannya tercukupi. Kalau keterbatasan kita ngarit itu, ternyata kambing itu makan-makan tapi tidak kenyang, kan bermasalah, kan gitu. Selain banyak, kenyang, bernutrisi, kan penting. Semakin banyak pakan gratis ya, semakin kita beruntung gitu kan dalam beternak. Apalagi breeding itu skalanya panjang, skalanya bukan pendek. Walaupun keuntungannya 2 kali lipat dari penggemukan, 3 kali lipat dari penggemukan, gitu kan. Nah, selain itu faktor yang namanya ikhtiar, usaha kita dalam pengen sukses, jangan meninggalkan keyakinan masing-masing, jangan meninggalkan berdoa, jangan meninggalkan bersedekah, memberi pada seseorang. Menurut saya, yang saya lakukan, yang saya alami itu jauh lebih bagus ketimbang saya tidak perlu ya sedekah, entah itu zakat harta kita, zakat mal gitu kalau di Islam, terus zakat penghasilan, terus zakat jual beli, zakat ternak, atau zakat, atau kita niat bersedekah aja, itu lebih bagus, lebih menyehatkan. Tidak usah mementingkan kita akan dikembalikan nikmatnya 10 kali lipat, tidak. Asal saya memiliki keyakinan saya sukses, pasti saya sukses. Dulu saya mengalami kegagalan. Di video sebelumnya saya sudah ceritakan kegagalan. Tetapi sampai hari ini benih-benih yang namanya keyakinan kesuksesan itu tidak hilang saya. Masih merasakan keyakinan. Artinya apa? Menurut saya sukses itu tidak sekaligus cepat dalam ukuran manusia. Ternyata ketika saya pengalaman gagal sampai 70 juta, 60 juta ternak kambing, sampai pindah kandang sampai 3 kali. Ternyata yang Maha Kuasa memberikan saya rizki, atau menurut saya sudah jauh meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti selangnya lama orang sukses itu. Ternyata di saat saya lupa, di saat saya tidak berharap, di saat saya biasa saja, tapi saya tetap berusaha, tetap yakin bahwa ada kesuksesan yang mengangkat diri saya, entah dari manapun. Ternyata saya juga diangkat kesuksesannya dari kambing juga, gitu kan. Ya artinya tidak setahun 2 tahun saya mendapatkan hal-hal keilmuan, perawatan, pengalaman. Ternyata lebih penting. Pengalaman ya bagi saya itu luar biasa. Bagi saya bersyukur juga lebih penting daripada bernafsu. Ya, saya lebih baik menumbuhkan sabar, syukur, terus kemudian yakin. Ternyata yang Maha Kuasa memberikan banyak nikmat, banyak rezeki. Bahkan sekarang saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang nonton channel N2 TV. Ini kan adalah sambung silaturahmi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi keluh kesah, gitu ya. Terima kasih, salam ngarit, sukses untuk peternak semuanya. Yakin tidak ada usaha yang serba enak di awal. Semuanya pasti mengalami yang namanya kendala pakan, kendala kesehatan. Orang yang jangankan pemula, yang sudah lama aja kambing itu ya, waktunya bermasalah kita upayakan, ya ternyata ada kematian. Tetapi yakin bahwa itu bukan kerugian, tetapi ada nikmat yang lain. Ternyata menurut saya kematian itu bukan persoalan, itu sudah takdir. Kita sudah berupaya, tapi rezeki kita tidak bisa men-setting, kita tidak bisa men-skenario. Tetapi kalau ada niat, ikhtiar, usaha dan doa dan sedekah, berbagi, 10 kali lipat kenikmatan yang kita dapat. Kita sehat, kita bahagia, mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Oke, salam sukses, salam ngarit, terima kasih.